Halo, shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christine Wenda. Asal kampus saya Unjen Universitas Cendrawasih, Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Fisika. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang analisis silabus. Silabus yang saya download yaitu silabus untuk mata pelajaran fisika SMA kelas 12 untuk semester ganjil. Nah, ini silabus yang sudah saya download dan saya analisiskan seperti ini yang sudah saya analisis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian silabus. Silabus merupakan perangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Manfaat silabus. Ini manfaat silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Nah, di sini silabus yang sudah saya analisis di sini yaitu ada pertama satuan pendidikan SMA Negeri mata pelajaran fisika kelas 12 semester ganjil, alokasi waktu tahun pelajaran 2020, standar kompetensi atau KI. Ini KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. KI 3 pengetahuan berisi memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kajian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Itu untuk KI 3 pengetahuan. Untuk KI 4 keterampilan yaitu mengelola, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar. Di sini ada kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, di sini kompetensi dasar berisi 3.1 yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik secara DC dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik secara DC. Materi pokoknya yaitu rangkaian arus seara, arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua hukum Ohm. Yang ketiga arus listrik dalam rangkaian tersebut. Yang keempat hambatan sepotong kawat penghantar. Kelima rangkaian hambatan. Yang keenam gabungan sumber tegangan listrik. Yang ketujuh hukum 2 Kirchhoff berikut energi dan daya listrik. Kata ini berisi arus seara biasanya mengalir pada sebuah konduktor. Konsepnya yaitu kualitas arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu. Simbol kuat arus listrik adalah I besar. Pada potensial adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Prinsip
prinsip hukum satu Kirchhoff, menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan dalam sebuah rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik, simbolnya E, dengan penurunan tegangan I besar R sama dengan 0 secara sistematis. Prosedur di sini prosedur secara sistematis. Kuat arus listrik dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Keterangan I besar sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere. I sama dengan muatan listrik, satuannya coulomb. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Besarnya benda potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterangan P sama dengan benda potensial, satuannya volt. W sama dengan usaha, satuannya joule. Q sama dengan muatan listrik, satuannya coulomb. Itu untuk materi pokoknya. Dan berikut kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu berisi mendiskusikan dan menganalisis prinsip kerja peralatan listrik secara DC dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, merancang dan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik arus secara DC. Berikut, menganalisis data hasil praktik, membuat grafik, menuliskan persamaan grafik dan gradiennya, serta memprediksi nilai output untuk nilai input tertentu, membuat dan menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik secara baik tulisan maupun tulisan secara sistematis. Berikut penilaian uji kinerja. Untuk alokasi waktu 12 jam pelajar. Untuk sumber belajar dan buku pegangan siswa fisika SMA kelas 12, buku pegangan guru fisika kelas 12, modul atau bahan ajar, internet, sumber lainnya yang relevan. Ini sumber belajar bisa diambil dari internet atau modul atau buku fisika. Berikut kompetensi dasar untuk 3.2. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial energi, potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kompetensi dasar untuk 4.2 yaitu melakukan percobaan. Berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pendisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya listrik statis, elektrostatis, listrik statis dan muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, energi potensial listrik dan potensial listrik, kapasitor. Fakta di sini, batasan plastik digosok dengan wol menjadi bermuatan listrik positif. Elektron dapat dikeluar untuk masuk ke dalam susunan atom. Mesin fotokopi menggunakan muatan listrik statis untuk menangkap bubuk hitam tonor pada kertas. Untuk konsep listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang berbeda dalam keadaan diam. Ini ada gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatannya, dan berbanding terbalik dengan
kuadrat jarak antara kedua muatan. Potensial listrik adalah besaran skalar tidak memiliki arah, sehingga potensial listrik total di suatu titik akibat beberapa muatan lainnya merupakan penjumlahan aljabar biasa dari potensial listrik. Masing-masing muatan tersebut sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki energi potensial yang tersimpan di dalamnya. Itu untuk materi pokoknya, dan berikut kita akan di kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran kita akan masuk di penilaian. Kegiatan pembelajaran berikut kegiatan pembelajaran, yaitu mengamati beragam fenomena kelistrikan dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari menggunakan alat dan bahan sederhana. Berikut mendiskusikan tentang fenomena kelistrikan, muatan listrik, fluks listrik, dan interaksi antara muatan listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial, dan kapasitor. Berikut melakukan dan melaporkan hasil percobaan tentang peristiwa kelistrikan, misalnya pengisian kapasitor, menganalisis gaya listrik, kuat medan listrik, fluks potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Itu untuk kegiatan pembelajarannya. Dan penilaian di sini ada uraian, tulisan, pilihan ganda, dan uji kinerja. Itu penilaian. Dan ini alokasi waktu 16 jam pelajaran. Ini sumber belajar itu buku pegangan siswa fisika SMA kelas 12, buku pegangan guru fisika kelas 12, modul atau bahan ajar, internet, sumber lain yang relevan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Shalom, salam sehat.